Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahra ramadana syahra siyam wal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, Rashaimin wassaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah nikmat kesehatan, sehingga kita masih berjumpa, bertatap muka meskipun lewat kegiatan pembelajaran online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap diberikan kesehatan baik zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya. Semoga kita semua umatnya pun kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin shaimin wassaimat rahimakumullah. Anak-anakku, di bulan Ramadan ini, sebagai pembuka tausiah yang Bapak berikan kepada kalian, dan ini sebagai pembelajaran home learning untuk kalian semua yang nantinya kalian isi dalam jurnal Ramadan yang diberikan dari pihak sekolah. Untuk itu Bapak akan memulainya materi ini dengan materi sabar dalam segala cobaan apapun. Anak-anakku, para shaimin wassaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa mendidik kita dalam segi apapun. Kita menjalankan puasa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, di antaranya makan dan minum dengan sengaja, atau kita mengurangi pahala yang nilainya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak juga yang harus kita perhatikan ketika kita berpuasa, sehingga kita tidak merasa kurang sempurna dalam puasa kita. Karena itu puasa pun mengajarkan kita, mendidik kita akan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong dirimu kelak, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Anak-anakku, shaimin wassaimat yang dimuliakan Allah, beruntunglah bagi kita yang mendapatkan predikat
bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran kita. Coba kita bayangkan ketika kita bersama seorang presiden atau seorang gubernur atau pejabat-pejabat lain, pejabat negara, ketika kita bersamanya tentu kita sangat merasa bangga dan terharu ketika kita bersama mereka. Namun Allah lebih dari itu semua. Ketika kita lulus dari ujian yang namanya sabar atas cobaan-cobaan atau musibah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan predikat dan kedudukan kelak seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Maka dari itu puasa pun mengajarkan kita dalam hal bersabar. Sebagaimana kita ketahui ketika kita menanti azan maghrib berkumandang, yang ketika azan maghrib itu pertanda kita berbuka puasa. Namun ketika azan belum berkumandang, meskipun itu kurang 5 menit, maka kita harus menunggunya hingga azan maghrib itu berkumandang. Disitulah letak kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa besar kesabaran kita untuk menunggu berbuka puasa. Meskipun kita sudah merasakan letih, meskipun kita sudah merasakan lapar dan haus, dahaga, tapi kita tetap harus bersabar menunggu saatnya waktu berbuka. Ini adalah sebuah pendidikan buat kita, melatih diri kita agar menjadi orang-orang yang bersabar. Lebih luas lagi ketika negara ini, bahkan dunia, dilanda musibah COVID-19 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita tentang kesabaran kita, sejauh mana kita menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita merasa ada yang kurang dalam kebiasaan kita, sebagaimana kita antara guru dan murid yang bertemu di sekolah, bercandaria, bersukaria, belajar bersama, tatap muka, satu sama lain, teman dengan teman, murid dengan guru, guru dengan rekan kerjanya, bahkan sampai semua elemen-elemen masyarakat sekolah bersatu padu, berbaur dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Namun keadaan itu sementara berubah dengan adanya pandemi corona. Semua aktivitas yang biasa kita lakukan terhenti sementara. Kita melalui ujian dan cobaan ini dengan sabar dan ikhtiar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sabar adalah kunci di mana kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, shaimin was shaimat, di dalam kondisi saat ini tentu kita tidak boleh putus asa, atau kita tidak boleh lepas daripada kebiasaan kita yang rutinitas kita belajar. Akan tetapi kita harus tetap semangat, tetap konsisten dalam kita belajar. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memasukkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Dan kita sabar dan ikhlas, ridho menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita mendapatkan predikat, yaitu orang-orang yang bersabar. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.